Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-19 tentang Darul Arqam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang muslim untuk menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab, jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk menyucikan jiwa orang-orang muslim dan mengajarkan Alkitab. Bahkan tidak menutup satu kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari kenabian. Saat itu, para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Logikanya, bila bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah, para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah, dan pertemuannya. Tetapi Rasulullah tetap menampakkan dakwah dan ibadah di tengah orang-orang musyrik, dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abul Arqam Al-Makhzumi yang berada di atas Bukit Safa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau, dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim sejak tahun kelima dari kenabian. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas tentang hijrah ke Habasyah yang pertama. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin terasa hingga pertengahan tahun kelima. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, surat Al-Kahfi turun sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi. Surat ini meliputi 3 kisah. Di samping di dalamnya terkandung isyarat dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Di dalam firman-Nya disebutkan, wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yaghfir lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Al-Kahfi ayat 16. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa. Kisah ini memberikan suatu pengertian bahwa berbagai hal tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada apa yang dilihat oleh kasat mata saja. Tetapi permasalahannya bisa berbalik total tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya.
Kisah ketiga tentang Zulkarnain, yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah, yang diwariskan olehnya kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran. Dari waktu ke waktu Allah akan senantiasa menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu, dan bahwa yang layak mewarisi bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian surat Az-Zumar turun yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Dalam hal ini Allah berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Rasulullah mengetahui bahwa Asmah An-Najasyi, yaitu raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Maka beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melarikan diri dari cobaan untuk menyelamatkan agamanya. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, yaitu putri Rasulullah. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan juga Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Syaibah, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi keluar ke Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang dijelaskan Allah. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kalian dapat mengalahkan. Quran Surat Fussilat ayat 26. Namun, ketika dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka diam terpesona, menyimak isinya, dan semua orang khidmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa terbang. Akhirnya beliau membaca ayat yang terakhir, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Quran Surat An-Najm ayat 62. Mereka pun sujud, tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk bersujud. Mereka menyesali perbuatan mereka sendiri sebelumnya, karena merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu, mereka telah melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan lenyapkan. Setelah itu, mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud.
Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah dan mengada-adakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah Gharanik yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Nabi. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-arang cerita bohong. Cerita tentang Gharanik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda, jauh dengan gambaran yang hakiki. Cerita yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari, mereka pun tahu kejadian yang sebenarnya. Sebagian dari mereka kembali lagi ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu, siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap mereka dan orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama melalui suku masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk berhijrah kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan usaha orang-orang Muslim untuk berhijrah. Namun Allah melapangkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya. Kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki. Bila Ammar termasuk di dalamnya sebab ada keraguan apakah ia ikut atau tidak, dan 18 atau 19 wanita. Allamah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri menetapkan yang pertama yaitu 18 wanita.